Sehingga memang kalau sekiranya tadi ada tambahan misalkan 200 triliun gitu ya untuk subsidi energi, setidaknya memang pemerintah masih bisa menanggulanginya dan sebagian dari sisa anggaran lebih tersebut gitu ya. Tapi kembali lagi, makanya oleh sebab itu waktu rapat kerja dengan Komisi 11, Menteri Keuangan pun juga mengatakan cukup pede bahwa sampai dengan akhir tahun ini ya, pemerintah masih memastikan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM. Tapi saya mungkin itu lebih mengarah ke BBM subsidi ya. Betul. Karena BBM subsidi pun juga sepertinya dalam jangka pendek ini pun juga akan bisa dinaikkan ya oleh Pertamina gitu ya. Tinggal menunggu waktu saja gitu sebenarnya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah tadi bahwa pemerintah cukup concern juga ya bahwa kalau kita melihat mengapa pemerintah perlu tidak terburu-buru menaikkan harga BBM khususnya bersubsidi, karena tentunya ini sangat rentan sekali ya dampaknya kepada masyarakat menengah ke bawah. Gitu ya. Sehingga makanya ini yang harus kita perhatikan juga bahwa kalau dalam rangka untuk menahan penurunan daya beli kelas menengah ke bawah, itu saya pikir motifnya cukup bagus ya. Tapi kalau dalam hari ini, kalau pemerintah masih tetap mau mengejar 6% pertumbuhan tahun ini, sepertinya itu juga kurang wise juga ya. Karena kondisinya global pun juga lagi melambat juga. Kemarin juga World Bank juga merevisi ke bawah, OECD juga merevisi ke bawah. Di bawah 50 5% ya. ADB yang masih positif. Iya, ADB aja. Tapi itu mungkin kalau bacaan saya mungkin ADB mungkin belum mempertimbangkan ya dampak dari BBM, kenaikan BBM. Sementara itu mungkin kalau saya lihat baik itu World Bank dan juga OECD sudah mempertimbangkan ya dampak dari kenaikan ataupun pemerintah akan most likely akan mempastru juga harga BBM domestik kita. Tapi kalau kekuatan, kalau kita bicara mengenai daya tahan ekonomi Indonesia nih Pak Joshua dan Momo, kita tahu kan fokus pemerintah adalah bagaimana menjaga ekonomi nasional tetap bergerak, tetap bisa menjadi paling tidak booster lah untuk kondisi saat ini. Tapi seberapa kuat juga demand-nya di masyarakat kalau memang tadi ada potensi kenaikan harga-harga entah itu bahan pangan ataupun industri-industri lain yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, tadi ada plastik, kemudian pupuk dan lain-lain. Ini kan pada saat tiba-tiba ketemu pada satu titik tuh seberapa kuat kita juga bisa menahan gempuran domestik dan berarti global juga Pak Joshua. Ya sebenarnya kalau kita mau melihat sebelumnya ya, krisis sebelumnya mungkin yang paling dekat adalah Rusia Ukraine ya. Pada saat itu pun juga sebenarnya kan kita juga mengalami hal yang sama sebenarnya. Harga minyak mentah juga naik. Namun di saat bersamaan pun juga harga komoditas ekspor kita seperti batu bara dan juga kelapa sawit pun juga ikut naik. Ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat dari sisi sensitivitas ya dari ketiga komoditas itu, dari minyak mentah, lalu juga CPO dan juga batu bara, kalau ketiganya naik berbarengan gitu ya, dengan tentunya kenaikan yang kita ikutin saat ini gitu ya. Sebenarnya dampaknya terhadap PDB kita tuh masih relatif tetap positif ya. Karena kita masih eksportir CPO dan batu bara ya. Sekalipun memang mungkin perhitungannya agak sedikit berubah kalau sekiranya pemerintah kan sudah akan memberlakukan B50 nanti kan. Pembatasan ekspor CPO juga ya nanti di semester 2 tahun ini. Tapi kembali lagi kalau kita melihat ketahanan, kita sudah bisa melihat langsung ya pada saat kemarin terakhir di 2020 pada saat krisis COVID-19, sebagian besar negara seluruh dunia pun juga terkontraksi dalam. Nah Indonesia salah satu yang tidak terkontraksi dalam. Ya, artinya kita masih memiliki tadi counter cyclical buffer-nya. Ya, dalam hal ini kebijakan fiskal untuk bisa mengerem tadi perlambatan yang mendalam gitu ya. Dan sehingga kami tetap melihat bahwa kalau sekiranya ketahanan, saya pikir ekonomi kita masih ekonomi domestik ya oriented ya. Artinya 55% PDB kita itu masih dari konsumsi rumah tangga. Artinya asal tadi pemerintah bisa memastikan bahwa harga stabil, tidak terjadi kepanikan di level masyarakat gitu ya, di warga. Artinya saya tetap melihat bahwa ini akan bisa mengerem. Pasti memang akan ada potensi perlambatan gitu ya, tapi perlambatannya tidak sedalam negara-negara lain gitu ya. Sehingga dan juga kalau kita lihat dari sisi kondisi eksternalnya, kita bicara cadangan devisa, ya kan, sekalipun memang 3 bulan pertama tahun ini sudah turun hampir 8 miliar US dollar gitu ya. 3 bulan. 3 bulan dalam 3 bulan ya, dari Januari, Februari, Maret gitu ya. Nah tapi kami melihat bahwa ini masih mencukupi sekitar 6 bulan lebih ya untuk pembayaran impor dan juga utang luar negeri pemerintah. Jadi ini pun juga saya pikirnya juga akan bisa membatasi meredam juga ya risiko-risiko dari global. Karena memang kita situasinya memang momentumnya nggak begitu bagus ya. Karena di saat kita menghadapi ketidakpastian Timur Tengah ini, di saat bersamaan di awal tahun kita sudah mendapatkan warning dari MSCI dan juga sudah mendapatkan
outlook downgrade outlook downgrade ya rating kita dari lembaga rating internasional seperti Moody's dan juga Fitch gitu ya, sehingga ini menjadi semakin berat ya dari sisi bagaimana pemerintah dan juga regulator sektor keuangan untuk bisa menahan atau menjaga stabilitas di sektor keuangan, dan juga di saat bersamaan pun juga perlu memastikan bahwa ketahanan domestik kita ini juga tetap kuat. Oke, orkestrasi akan berada di siapa bolanya? Pak Joshua untuk bisa menjaga tadi kan berarti kan harus ada koordinasi yang cukup kuat ya, entah itu pemerintah pusat, presiden dengan pembantu-pembantu dan juga pemerintah daerah tentunya. Ya, kalau kita mengikuti beberapa pernyataan ataupun asesmen ya dari lembaga rating internasional baik itu Moody's dan Fitch kan sepertinya beririsan ya terkait dengan bagaimana dari sisi produktivitas belanja ya. Lalu juga bagaimana dari sisi optimalisasi penerimaan negara, khususnya perpajakan, ya kan? Karena yang mungkin, dan juga dari sisi bagaimana komunikasi, komunikasi dari sisi pemerintahnya sendiri, yang mungkin banyak kebijakan yang flip flop ya, artinya belum begitu matang, belum terus diumumkan, terus akhirnya ditarik kembali sudah cukup banyak sebenarnya, dan juga komunikasi antar menteri yang kurang baik gitu ya. Dan itu sebenarnya sudah ditangkap oleh investor asing gitu ya, dan ini terrealisasi misalkan terlihat dari pertumbuhan dari FDI PMA itu dari kuartal 2 tahun 2025 sampai dengan kuartal 4 tahun 2025 itu pertumbuhannya negatif. Wow. Yang padahal kalau kita lihat semestinya 1 tahun ataupun setelah pemilu ya, dalam pemilu langsung sebelumnya itu biasanya FDI langsung naik. Jadi makanya ini harus kita evaluasi juga bahwa memang ada hal-hal dari yang harus diperbaiki juga oleh pemerintah, dan ini sudah ditangkap, di-capture oleh lembaga rating internasional dan juga investor asing ya gitu ya. Dan juga tentunya dalam hal ini kalau kita lihat tadi dari sisi apa yang mesti harus dilakukan dari sisi di sektor keuangan ya, saya pikir ya langkah-langkah stabilisasi ya, karena kalau kita lihat bagaimana dalam jangka pendek ini mungkin nggak cukup banyak ya instrumen yang bisa diupayakan, karena untuk bisa meredam tadi apabila terjadi volatilitas di pasar keuangan, langkah ataupun senjata yang paling manjur itu memang ada pendalaman pasar keuangan. Sementara itu pendalaman pasar keuangan ini kan nggak bisa kita lakukan dalam waktu satu malam ya. BI rate udah sempit turunnya, udah nggak ada lagi. Nggak mungkin lagi kan. Diversifikasi produk-produk keuangan pun juga terbatas. Untuk hedging juga kita masih kurang bervariasi. Jadi makanya itu yang membuat pendalaman pasar keuangan kita masih harus ditingkatkan lagi ke depannya. Ya, jadi makanya ini harus ada kombinasi antara kedua hal itu, dan juga belum lagi juga kemarin di dalam asesmennya rating agency pun juga memberikan concern ya terkait dengan bagaimana produktivitas dari investasi dana antara sendiri, kan itu juga penting juga karena kan ini harapan besar kita semua kan, karena dengan investasi dana antara ini akan bisa mengungkit investasi swasta lainnya gitu ya. Kalau investasi dana antaranya sendiri belum begitu nendang gitu bagaimana investor swasta pun juga bisa merespon untuk meningkatkan investasinya di dalam negeri gitu ya.